Dikeroyok habis-habisan. Kukira kau baik, ternyata itu semuanya lah gimmick. Sementara itu Versiknya masih bisa bertahan dengan satu lagi Lycan Ward. Hilang web minionnya. Hampir menit ke-6 Indotaran sudah terbuka dengan begitu bebasnya Oji. Oke, kukira kau baik, ternyata kau licik. Sakit di hatiku terus meneru dan bahkan itemnya saya ke Profesor. Kukira aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Dengan kehidupan kita loh, ini masih bisa dibilang menyerempet-nyerempet kehidupan kita. Barang coba lihat pas dia lagi kecil, dia memberikan damage lewat lidahnya, mencoba kayak layaknya menjilat-jilat gitu loh. Tapi kalau udah gede, ngegigit ataupun ngeinjak-injak, dan itu juga yang sering dilakukan di kehidupan nyata. Di mana di saat kita kecil, kita sering ngejilat-jilat, tapi di saat kita udah besar, kita malah nginjak yang kecil-kecil. Dan sekarang pertarungannya kembali. Tapi ingat, menaruh harapan pada seseorang adalah seni sederhana untuk menderita, dan itulah yang harus mereka pahami juga. Yang bikin sakit hati itu bukan harapan, bukan dia, tapi kita terlalu tinggi menaruh kebahagiaan terhadap orang lain, Pak Pulung. Waduh, profesor. Ini dia gak siap. Oke. Dengan jarak nerward seperti ini, mereka juga pemain Big Top harusnya udah sadar ya. Hingga pada akhirnya ini sama seperti kehidupan kita di dunia nyata. Pada akhirnya aku menjauhimu karena keharusan, bukan keinginan. Dimana mereka sangat ingin dengan Lordnya, tapi mereka udah harus mundur dengan jarak yang seperti ini. Mereka udah gak bisa lagi ujung dunia. Lihat saja dalam minimapnya Tamus, lalu udah ada Clover lagi yang mencoba untuk memotong bagaimana jalur pelarian. Ada Phantom Execution sedikit lagi, IP tersisa. Makankah dikejar habis-habisan Tamus di bagian belakang, lompat lagi ke bagian depan. Nah lo, langsung digaruk punggungnya Jisa dengan satu Tonrosnya masih bisa selamat sejauh ini. Damage yang sudah sangat sakit pun belum mampu untuk bisa menumbangkan Jisa. Walaupun ada satu hal lagi yang sangat-sangat menyakitkan, yaitu ketika aku berpura-pura mengikhlaskanmu, namun disitulah jiwaku bergejolak untuk selalu menginginkanmu. Oji, Lebih sakit lagi ketika aku bersamamu, tapi ternyata hubungan kita tanpa status. Lebih sakit lagi ketika aku bersamamu, tapi ternyata aku hanya penghiburmu, bukan milikmu. dan yang sangat-sangat epic, siapapun nantinya yang harus dikalahkan di game pertama ini. Mereka tidak boleh menyerah, mereka tidak boleh lemas. Kenapa? Karena kehebatan dirimu bukan diukur dari seberapa berhasilnya dirimu, tapi diukur dari berapa kali gagal. Tapi kamu tetap bangkit lagi dan pertempurannya kembali pecah. Ini dia pertarungan The Winter Tragedy, di mana dia langsung menyedot aja di bagian tengah. Tapi untuk Marshanya gak kuat, sambil harus mengorbankan dirinya. Sedikit lagi SP tarik. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat mengerikan sekali pastinya. Dari tim invasi yang mereka lakukan, mereka berekspektasi untuk bisa berhasil. Tapi ingat, di luar sana banyak juga yang berekspektasi untuk bisa mendapatkan komitmen, tapi hanya berujung menjadi momen. Oji, Banyak banget yang komitmen, tapi ternyata ngeplay dengan jarak yang cukup jauh. Tapi Tamusnya udah gak kuat lagi. Quad Shadow-nya berhasil dilakukan, dan dia pun balik lagi dalam kerumunan dari rekan-rekannya. Alter Ego Esport harus bertahan habis-habisan, tapi Salmannya terlalu berani sendirian ke bagian depan hingga dia pun harus menghilang. Kalau ngomong-ngomong soal bertahan, ini sama layaknya seperti orang-orang di luar sana yang selalu marah dan kecewa terhadap orang-orang yang pergi dan tidak mau bertahan. Tapi coba kalian berkaca, apakah kita patut untuk dipertahankan sebelum kita menyalahkan orang lain? Dan juga untuk sekarang, Marshanya pun langsung Mas. yes, itulah yang dirasakan oleh para pria di luar sana. Hei kalian wanita, mereka berjuang sendiri tanpa ada feedback dari kalian. Rasanya nggak enak, rasanya sedih. Jadi buat kalian jangan PHP dan ghosting para cowok-cowok di luar sana. Kita bakal back to the game, di mana namun apapun terjadi, retribution bakal coba didapatkan. Tapi lihat di sini Albert dikeker dan berhasil dengan satu retribution harus mundur dari tim Aura Fire. Ararkiosi kali ini mereka di posisi yang tidak cukup baik, Pak Pulung. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat mengerikan sekali pastinya. Dari tiap invasi yang mereka lakukan, mereka berekspektasi untuk bisa berhasil. Tapi ingat, di luar sana banyak juga yang berekspektasi untuk bisa mendapatkan komitmen, tapi hanya berujung menjadi momen. Oji, Banyak banget yang komitmen, tapi ternyata di luar sana banyak juga yang hanya menjadi momen-momen yang sudah dilupakan, Pak Pulung. Banyak yang berekspektasikan momen, tapi ternyata mereka cuma temen.
yang sangat-sangat epic. Siapapun nantinya yang harus dikalahkan di game pertama ini, mereka tidak boleh menyerah, mereka tidak boleh lemas. Kenapa? Karena kehebatan dirimu bukan diukur dari seberapa berhasilnya dirimu, tapi diukur dari berapa kali gagal. Tapi kamu tetap bangkit lagi dan pertempurannya kembali pecah. Ini dia pertarungan The Wicker Tragedy, di mana dia langsung menyedot aja di bagian tengah, tapi untuk Marshanya gak kuat sambil harus mengorbankan dirinya. Sedikit lagi SP dari